Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fidiana dengan NIM 21482988 SV20036 akan mempresentasikan hasil dari eh, lanjutan pembangunan proyek React Native pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut pada acara ke-10 yaitu React Native Fetch API. Eh, Terdapat beberapa proses dalam eh, kelanjutan pembangunan React Native ini. Yang pertama adalah dengan React Native JSON file. Eh, Langkah pertama itu dengan mengisikan data mahasiswa PGPBL kelas B dengan pada spreadsheet yang berisikan nama, NIM, kelas, jenis kelamin, icon, dan color. Tipe data pada pengisian tabel ini adalah CSV yang merupakan singkatan dari Common Separated Values, merupakan format file sederhana yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk tabel, di mana setiap baris dari tabel mewakili satu record dan kolom dibatasi dengan karakter koma. Format CSV memungkinkan data untuk diimpor atau diekspor dari berbagai aplikasi atau sistem yang mendukung format ini. Meskipun disebut sebagai koma separate value, karakter pemisah pada setiap baris dan kolomnya tidak selalu harus koma. Dapat karakter lain yang dapat digunakan seperti titik koma atau yang lainnya. Setelah mengisikan data ini, kemudian dilakukan konversi data CSV ke file JSON. File JSON ini merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation yang merupakan format pertukaran data yang mudah dibaca oleh manusia dan mudah diproses oleh perangkat. JSON digunakan untuk mentransmisikan data struktur terstruktur melalui jaringan antar program. JSON dapat digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman yang berbeda. Data JSON diwakili sebagai pasangan seperti nama nilai atau kunci nilai, di mana kunci adalah string dan nilai berupa string, angka, objek, array, boolean, atau int. Untuk proses selanjutnya adalah pembuatan file get.json file. Ini di sini diberikan return berupa flatlist, di mana flatlist ini berisikan data dari mahasiswa yang merupakan hasil dari pengisian spreadsheet sebelumnya yang kemudian dikonversikan menjadi data JSON. Ini adalah data JSON yang telah terkonversi dari CSV. Pada get.json file ini dilakukan pengaturan dengan menggunakan style. Style sheet-nya yang dibuat adalah title. Title ini digunakan untuk style kemudian digunakan avatar untuk style icon, kemudian style card title digunakan untuk nama, kemudian style card digunakan untuk tampilan kolom yang digunakan yang berisikan dari masing-masing data. Kemudian setelah itu dari get.json file ini kemudian ditambahkan sebuah bottom tabs
pada navigation dengan tab screen bernama mahasiswa, dengan function mahasiswa screen dengan view-nya berasal dari get JSON file ini. Kemudian seperti biasa diatur pemanggilannya melalui navigation index pada import app. Kemudian tampilannya adalah seperti ini, mahasiswa. Di sini tampilan ini, bentuknya ini diatur dengan menggunakan style ini, card. Maka akan tertampil seperti ini. Seperti ini. Oh ya, untuk icon-icon ini diambil dari Font Awesome versi 5. Kemudian setelah proses ini kemudian dilakukan untuk React Native use state dalam React Native sendiri merupakan salah satu dari beberapa hooks yang disediakan oleh React untuk mengelola state dalam komponen fungsional. Use state di sini digunakan untuk fungsi count number. Yang count number seperti ini. Diawali dengan membuat file count number. Nah, di sini ini. Kemudian ini set number di sini digunakan untuk mengatur nomor berapa yang akan ditampilkan pada tampilan dari count number. Nah, di sini ketika ditambah, nah di sini pada set number ini dilakukan penambahan button berupa tombol button dan tombol reset. Nah, di sini set number yang ditentukan adalah angka 1. Nah, ketika tombol tambah diklik menggunakan fungsi onPress ini, maka set number yang diatur adalah angka 1 di sini. Kemudian ketika set number dilakukan fungsi diberikan fungsi tambah melalui onPress ini, maka akan bertambah angka 1 seperti ini. Dan ketika tombol reset dilakukan dengan fungsi onPress, maka akan kembali ke set number yang ditentukan. Di sini diatur juga stylenya dengan menggunakan clone styles dengan container dan button dan teks. Button digunakan untuk mengatur button dan teks digunakan untuk mengatur dari numbernya. Kemudian dipanggil melalui ini. Nah, ini adalah tampilannya. Di angka 1 di sini merupakan set number yang telah diatur. Kemudian ini adalah button tambah yang telah diatur. Nah, ketika dilakukan on press atau klik pada button ini, maka akan tertambah angka +1 dari angka sebelumnya. Nah, ketika diklik tombol reset, maka akan kembali ke set number yaitu angka 1. Seperti ini.
Kemudian langkah yang selanjutnya adalah React Native Fetch API. Fetch di sini merupakan fungsi bawaan dari JavaScript yang digunakan untuk mengambil data dari jaringan. Fetch API digunakan untuk membuat permintaan HTTP dan mengelola responnya. Merupakan cara umum untuk berkomunikasi dengan API atau sumber data jaringan lainnya dalam aplikasi React Native. Di sini untuk mendapatkan API-nya atau dilakukan dengan kembali ke halaman spreadsheet, kemudian ke tab extension, kemudian ke app script. Nah, di sini dilakukan pengaturan-pengaturan seperti ini. Kemudian setelah mengisikan, ini adalah link dari spreadsheet yang telah dibuat, kemudian di deploy. Ketika belum memiliki API, maka klik New Deploy. Ketika sudah memiliki API dari project sebelumnya, maka ke Manage Deployment. Nah, yang digunakan URL-nya adalah URL dari web app. Kemudian di copy, kemudian membuat file dengan nama call api.js. Nah, hasil dari deploy API dari spreadsheet itu kemudian dipastekan ke const.json URL ini. Kemudian menambahkan fungsi-fungsi lain dengan is loading, kemudian data user, kemudian refresh. Kemudian di sini terdapat use effect. Use effect ini digunakan untuk memanggil fungsi dari fetch data ketika komponen pertama kali di-mount. Setelah mendapatkan respon, data disimpan dalam state lokal data dan diperbarui pada tampilan. Kemudian diatur fresh page di sini untuk reload data. Nah, di sini ditambahkan save area berupa is loading. Jadi, dan kemudian menambahkan style yang untuk mengatur dari view thread list ini. Kemudian dipanggil melalui call API. Nah, is loading ini digunakan untuk memberikan jeda berupa dengan teks tampilan dari view adalah loading titik-titik. Nah, ketika ditampilkan, coba kita jadi ketika call API ini berhasil dipanggil, akan tertampil seperti ini. Ini dari data dari spreadsheet yang telah diisikan. Nah, seperti ini. Sebenarnya ketika tadi dibuka, maka akan ada tampilan is loading sebelum menuju ke halaman. Nah, seperti ini loading. Ini adalah tampilan dari is loading function. Nah, ini adalah API yang dipanggil.
dari data spreadsheet yang telah diatur. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.